Salam bahagia Bapak Ibu, Ayah dan Bunda, Papa dan Mama. Ya, kita sudah menyelesaikan ya beberapa episode tentang digital trap ya. Masih ingat kan tentunya? Nah, sekarang kita akan masuk ke episode berikutnya, topik rangkaian topik yang namanya creating healthy rituals. Bicara soal balancing ya. Balancing antara apa nih? Antara screen, scratch sama script. Oh, apa tuh artinya screen, scratch sama script? Nah, nanti saya akan jelaskan. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dulu nih kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi selama SFH ini memang anak-anak kita ya butuh perjuangan ya, tentu ya, butuh sesuatu yang kita harus tolong ya, jangan kita mendiamkan. Jadi kita harus benar-benar berusaha ya. Jadi saya encourage nih buat setiap orang tua, ayo jangan patah semangat ya, selalu ada jalan keluar ya di masa-masa seperti ini. Nah, ada satu pepatah ya yang mengatakan bahwa tiga kunci penting di dalam mendidik anak itu harus ada kasih tentunya. Hal yang kedua adalah tentang ketaatan. Tentu setiap orang tua mau dong anaknya taat ya. Nah, tapi ada yang ketiga nih yang seringkali dilupakan, yaitu keseimbangan. Makanya topik kita bicara soal balancing. Bagaimana kita membalance penggunaan screen kita, membalance scratch kita, dan membalance scriptnya ya, seperti itu. Nah, saya akan mulai dulu tentang screen ya di sini. Bagaimana sih tentang balancing screen? Kenapa screen harus kita balance? Karena pada dasarnya screen yang kita gunakan ini memang mengeluarkan radiasi, Bapak Ibu ya, mengeluarkan satu gelombang elektromagnetik yang memang bisa merusak dan bisa mengganggu otak anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi kita mesti melatih, mesti menolong, mesti paling nggak aware lah gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan gambar berikut ini. Nah, di foto ini tentu Bapak Ibu tahu kan dia siapa? Dia adalah mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, Ibu Yohana Yembise. Dia mengatakan tentang bahwa anak-anak memerlukan sebuah perlindungan. Memang sekian tahun yang lalu perlindungan kepada anak itu perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga ya. Perlindungan-perlindungan yang sifatnya menjaga secara fisik ya, seperti itu ya. Tapi kali ini Ibu Yohana kok memberikan sebuah kalimat tentang perlindungan dari radiasi sinar biru ya, atau blue light ya, seperti itu. Nah, ini cukup menarik Bapak Ibu. Ada apa sih dengan radiasinya gadget kita ini gitu. Nah, saya akhirnya mencoba untuk membuka di situs ya bluelightexpose.com. Nah, di situs ini saya menemukan Bapak Ibu bahwa sinar biru itu adalah perpaduan antara sinar yang memang visible sama yang non-visible ya, seperti itu. Dia posisinya ada di tengah antara sinar yang oke, yang sehat, yang oke, yang baik, dan sinar yang berbahaya. Jadi memang blue light itu ada di tengah-tengah. Nah, pada waktu saya bongkar lagi dan saya mencari lagi data ya di dalam situs ini, saya menemukan bahwa sinar biru itu memang tetap punya benefit ya, punya efek yang positif, tapi juga punya efek yang negatif. Ya, efek yang positif ya memang ada alertness ya, artinya lebih aware, lebih waspada. Keren, bagus banget sih memang ya, seperti itu. Dan katanya memang sinar biru itu bisa meningkatkan mood ya. Makanya kalau Bapak Ibu datang ke kafe-kafe kan cahayanya bagus gitu ya, moodnya enak gitu ya. Buat duduk, buat ngobrol gitu. Wah, kayaknya asik banget. Tapi di sisi lain, sinar biru itu punya dampak yang berbahaya, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ya di kolom sebelah kanan, itu ada dampak yang berbahaya sebenarnya. Nah, saya nggak akan bahas semua di sini, nanti Bapak Ibu baca aja. Saya menitik beratkan kepada mata sebenarnya, mata dan depresi ya di sini ya. Jadi sinar biru yang terus-menerus itu menyebabkan kerusakan pada mata, Bapak Ibu. Jadi sinar biru itu cukup signifikan nih Bapak Ibu ya, bisa mengganggu ya, bisa mengganggu tubuhnya anak-anak kita. Saya sedih loh Bapak Ibu ngelihat banyak anak-anak hari ini kecil-kecil udah pakai kacamata Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ternyata ada sinar-sinar yang akhirnya merusak lah ya, merusak matanya dia. Sampai saya pernah lihat di sebuah artikel ada miopa ya, istilahnya miopa boom ya, di artikel itu tulisannya begitu, miopa boom pada anak-anak, artinya ada kelainan ya pada mata ya dalam diri anak-anak ya karena gadget ini. Terus juga di situ dikatakan depresi. Wah, ini yang kita mestinya hindari ya Bapak Ibu ya. Jadi kebanyakan ngeliat sinar itu bisa depresi. Saya pertama kali nggak ngerti tuh maksudnya, kok bisa ya sinar itu menyebabkan orang depresi. Ternyata gini, sinar biru itu ya Bapak Ibu di dalam screen itu ternyata di dalamnya ada lompatan-lompatan kecil yang mata kita secara jasmani nggak bisa lihat. Tapi otak bisa. Sehingga otak akan merekam itu sebagai sebuah stimulus terus gitu.
Nah, ini yang menyebabkan otak lebih letih gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap dari tayangan ini Bapak Ibu lebih aware ya, ngerti di mana titik berbahayanya. Sehingga dari data ini saya sangat menganjurkan kepada Bapak Ibu yang anak-anaknya SFH hari ini dengan cara menggunakan laptop ya daripada menggunakan handphone. Karena handphone itu berbeda ya Bapak Ibu ya dengan laptop, karena laptop itu layarnya lebih besar ya, posisi matanya juga lebih enak ya, kayak gitu ya, nggak sempit gitu ya ngeliat di layar handphone. Terus yang kedua adalah di laptop itu punya teknologi namanya backlit. Tugasnya adalah dia mengcounter ya, atau membuang setiap radiasi atau ya segala sesuatu yang membahayakan mata itu diredam lebih dahsyat daripada handphone. Makanya Bapak Ibu saya sangat menganjurkan ya gunakan laptop daripada menggunakan handphone, khususnya buat anak-anak selama SFH ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa ngebalancing screen? Ya, mari kita lihat terlebih dahulu ya mengenai jadwal. Salah satu contoh jadwal aja ya SFH untuk anak kelas 6. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ya di screen, Bapak Ibu bisa menemukan bahwa anak kelas 6 itu ada 4 pelajaran setiap harinya, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Bapak Ibu perhatikan durasi waktunya di sisi sebelah kiri itu ada 30 menit, 60 menit, 60, 60, 60, dan terakhir 15. Sehingga total dia punya screen time itu adalah 4 jam 45 menit. Kalau dilihat di sini screen time-nya, apakah kita akan menganggap bahwa ini screen time-nya kebanyakan atau sedikit? Ya jawaban saya sih ini sudah banyak Bapak Ibu. Memang saya sangat menganjurkan sekolah itu memang seharusnya memang offline ya, bukan online seperti ini, karena ini membahayakan sebenarnya ya buat mata, buat kesehatan anak-anak. Tapi kita harus bisa menyesuaikan ya, kita harus bisa membalanskan. Makanya di sini tema ini kita angkat hari ini. Bagaimana cara pertama kita bisa balancing screen? Cara pertama dari slide ini adalah kita belajar untuk melihat area yang warna hijau di sebelah kiri Bapak Ibu. Di sebelah kiri itu ada warna hijau, itu adalah break time. Jadi saya rindu sekali supaya setiap ayah dan bunda, papa dan mama ya memberikan break time dan concern sama break time-nya ini. Jadi pada waktu setiap pelajaran demi pelajaran ada break-nya, harus diambil sama anak, dan anak harus meninggalkan tempat duduknya dan berdiri, minum, bergerak ke toilet dan seterusnya. Bahkan mungkin nyemil. Nah, itu silakan Bapak Ibu dilakukan. Itu justru malah sehat ya. Itu teknik yang kita bisa lakukan supaya dia ada istirahatnya. Jadi matanya tidak terus-terusan terpapar dan otaknya bisa sedikit rileks Bapak Ibu. Ini salah satu tujuannya ya, break time. Nah, ada lagi beberapa tips lainnya yang saya ingin berikan nih kepada Bapak Ibu. Ada 8. Tekniknya adalah Bapak Ibu harus kunci sih. Bapak Ibu harus mengunci jadwal SFH dulu. Artinya begini, kalau Bapak Ibu nggak pernah ngunci jadwal SFH, Bapak Ibu nggak akan pernah tahu bagaimana mengatur waktu-waktu yang tepat ya buat anak-anak Bapak Ibu. Jadi hari Senin kayak gimana, Selasa sampai dengan hari Jumat, tolong itu dikunci. Bapak Ibu harus membuat jadwal. Bapak Ibu yang tidak membuat jadwal akan membuat anak-anak akan gampang bias, akan gampang berantakan ya, seperti itu pengaturannya. Nah, pengaturan yang berantakan bisa memicu anak-anak kita mencari gadget untuk kepentingannya dia, untuk kenikmatannya dia. Contoh, misalnya bermain game atau bermedia sosial seperti itu. Makanya Bapak Ibu harus kunci dulu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu kunci juga jadwal waktu tambahannya atau waktu lesnya ya, jadwal pendukung istilahnya. Waktu lesnya masukin dulu, kapan les? Jumat kah, Rabu kah, Senin kah, Selasa kah, dikunci. Jadi Bapak Ibu bisa langsung lihat ya, nanti pola screen time-nya dia berapa banyak Bapak Ibu. Itu sangat penting sekali. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah sisipkan jadwal pembuatan tugas atau PR. Ini bahkan harus disisipkan 2, makanya poin ketiga dan yang keempat ada jadwalnya. Jadi Bapak Ibu usahakan waktu anak-anak itu membuat tugas ya, jangan tugasnya itu adalah tugas yang pakai screen lagi gitu. Kalau memang bisa tugasnya itu harus bentuknya analog Bapak Ibu, menulis, mencatat gitu ya, jangan di-screen-kan lagi gitu. Ya. Yang keempat di sini tadi jadwal tambahan. Tapi kalau jadwal tambahan misalnya sudah selesai, jadwal tambahan nggak boleh dipakai lagi untuk screen time. Jangan dipakai untuk main game, tapi jadwal tambahan dipakai untuk membaca lagi, ya mereview. Atau misalnya dia boleh baca buku, baca komik, baca buku cerita, main analog, seperti itu. Sangat direkomendasikan. Ya. Yang kelima, waktu break penting. Tadi saya udah bahas. Yang keenam,
Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu lakukan uji coba. Jadi setiap kali ada perubahan apa, biasakan uji coba, uji coba, uji coba. Anak-anak udah siap apa belum? Ya, seperti itu. Jangan kita paksakan ya terus-menerus. Jadi Bapak Ibu harus uji coba 1-2 minggu, evaluasi. Kurang apa, tambahkan. Oh, kelebihan dikurangi. Terus gitu ya Bapak Ibu ya. Yang ketujuh adalah sisipkan aktivitas fun. Biasakan loh Bapak Ibu untuk punya waktu fun ya. Jangan belajar terus ngeliatin screen terus, capek loh Bapak Ibu. Harus ada fun-nya ya. Nanti saya kirimkan ya atau tunjukkan sama Bapak Ibu beberapa hal-hal yang sifatnya fun ya, seperti itu ya. Terus kemudian di poin yang ke-8 adalah pilih waktu untuk cross check dan motivasi. Jadi Bapak Ibu harus ada waktu-waktu khusus untuk melakukan cross check terhadap anak-anak Bapak Ibu. Udah sampai di mana ya. Terus kemudian anak-anak Bapak Ibu ini masih sanggup nggak? Apakah udah kecapean dan apakah dia udah mulai nggak fokus gitu? Bapak Ibu bisa evaluasi di situ. Nah kalau Bapak Ibu nggak pernah mengevaluasi, tahu-tahu ngeliat nilainya aja udah terlambat sih menurut saya. Jadi Bapak Ibu setiap hari, bahkan kalau bisa setiap minggu, Bapak Ibu punya waktu ya untuk mencatat, untuk mengevaluasi di mana ya apakah anak-anak kita sudah melakukan bagiannya dia dengan tepat atau belum. Jadi ayo Bapak Ibu mesti biasakan ya untuk mengevaluasi ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat dari jadwal yang tadi, memang kelihatannya waktu untuk melihat screen begitu besar sekali. Nah, saya ingin menunjukkan sebuah tabel yang dibuat oleh Dr. Lalit Mendis ya. Ini adalah tabel tentang digital consumption chart. Jadi anak umur 0 sampai dengan 2 tahun berapa lama boleh lihat. Terus kemudian 3 sampai 5, kemudian 6 sampai 12, 11 sampai 18, 13 sampai 18 berapa banyak. Nah, konteks kita kan bicara untuk anak SD nih ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau untuk anak SD itu 6 sampai dengan 12 tahun itu 2 jam per hari. Ya, itu 2 jam. Nah, kalau dibandingin dengan tadi yang 4 jam 45 menit ya, waduh, itu pasti udah 2 kali lipat ya. Nah, terus gimana dong caranya kita ngebalance? Memang penelitian Dr. Lalit ini dilakukan sebelum terjadinya pandemi. Dan saya rasa ini memang perlu kita sesuaikan ya dengan baik. Tapi saya berharap sih ya Bapak Ibu cukup bijak lah ya ngeliat ini ya. Nah dari data Dr. Lalit, saya menemukan juga dari Dr. Prima Retnosari. Dr. Prima Retnosari ini membuat sebuah penelitian juga yang lain, ternyata hampir sama dengan penelitian Dr. Lalit ya. Dan angkanya tetap ada di 2 jam. Makanya kita perlu menolong anak-anak kita supaya bisa balancing screen. Nah pertanyaannya tinggal begini, gimana sih caranya kita menolong anak-anak kita supaya bisa balancing screen dengan baik? Bapak Ibu masih ingat nggak tentang namanya potret beta? Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan tentang potret beta kan. Nah di dalam potret beta ini ya Bapak Ibu nanti anak-anak tuh kan dites kan. Apakah gaya belajarnya dia auditori kah, visual kah, atau kinestetik kah ya kan? Nah gaya belajar anak-anak itu ya itu bisa kita pantau, bisa kita lihat dan kita bisa menolongnya dia selama SFA. Saya ambil contoh misalnya ya. Di slide ini Bapak Ibu bisa lihat anak-anak auditori itu Bapak Ibu bisa arahkan untuk merekam pelajaran tersebut secara audio. Kenapa? Karena anak-anak auditori akan mendengarkan ulang. Jadi belajar sambil mendengarkan, ya seperti itu. Nah, coba dihindari belajar sambil mendengarkan musik yang berlirik. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu konsentrasi. Ya, jadi silakan mendengar, nggak apa-apa, dan direkam supaya dia bisa dengerin ulang. Kalau anak-anak kita visual, Bapak Ibu, ya anak-anak visual itu kita perlu mencatat. Ajarkan kepada dia untuk mencatat Bapak Ibu ya. Bisa lakukan screen recording, bisa dilakukan dengan cara mencatat, jadi ada notes-nya. Bahkan kalau ada notes-nya Bapak Ibu yang dua-duanya bekerja bisa ngecek hasil notes-nya kayak apa ya, kayak gitu. Dan anak-anak yang kinestetik. Anak-anak kinestetik itu adalah anak-anak yang perlu untuk mencatat iya, tapi kinestetik itu biasanya lebih aktif kan. Nah, dia mesti diizinkan juga untuk menggambar. Saya sangat menyarankan untuk anak-anak Bapak Ibu yang tipenya kinestetik untuk diajarkan untuk membuat mind map Bapak Ibu. Mind map itu seperti apa? Jadi ada langkahnya, habis ini apa, habis ini apa. Bapak Ibu nanti cari aja di internet ya, teknik untuk mind map itu Bapak Ibu bisa pelajari dan berikan dan latih kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah bentuk bagaimana kita bisa menolong anak-anak kita ya, full semua
bisa merespon SFH dengan baik sesuai dengan gaya belajarnya, ya Bapak Ibu. Nah, di bagian berikutnya ini saya berikan contoh jadwal tambahan rutin dan fun. Coba ya nanti Bapak Ibu boleh lihat ya di sini ya. Ini salah satu anak ya yang saya lihat ternyata dia punya jadwal rutin itu tiap pagi baca Alkitab ya, terus dia hari Senin bantuin papahnya bikin materi gitu kan. Terus dia mulai bikin aktivitas lagi lainnya. Nanti hari Jumat gimana, hari Sabtu seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nah, Bapak Ibu buatlah pilihan. Ajak anak ngobrol ya untuk bisa menentukan apa sih jadwal tambahan yang kira-kira mereka inginkan. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu paham nih ya soal balancing screen ini ya. Jadi di balance. Jadi kualitas screen-nya jangan sampai terlalu tinggi gitu Bapak Ibu. Jadi diimbangkan ya dengan aktivitas-aktivitas yang tadi saya udah sampaikan ya. Jadi saya berharap ya di poin yang ini Bapak Ibu tangkap dulu ya bahwa SFH itu ya memang bobot screen time-nya memang tinggi Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu harus pergunakan waktu break tadi. Buatlah jadwal ya. Jadi saya simpulkan kurang lebih begitu ya. Jadi yang pertama apa? Buatlah jadwal, terus kemudian hargai break time-nya, pastikan anak-anak melakukan break time. Berikan tambahan jadwal yang rutin tapi juga fun ya. Jadi supaya ada balance-nya, jangan sampai full semuanya screen time. Perhatikan setelah selesai SFH tidak melulu harus ngeliat screen lagi. Pada waktu bikin PR, usahakan bikin PR-nya bukan pakai screen lagi. Tapi kalau memang PR-nya ada berhubungan dengan laptop, mau nggak tidak mau ya Bapak Ibu ya. Usahakan, poinnya adalah usahakan seimbang Bapak Ibu ya, seperti itu. Nanti di episode berikutnya saya akan bukakan lagi ya bagaimana tentang Scratch dan script dan juga tentunya tentang kesepakatan sih ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena mendidik anak itu juga butuh kesepakatan Bapak Ibu. Oke? Jadi saya berharap Bapak Ibu tangkap dulu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.